Selamat malam. Di sini kelompok 6 ingin mempresentasikan tugas geologi yang diambil dari materi 2 yaitu teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. Perkenalkan ini untuk personil kelompok 6. Nomor 1 Rafael Yudisyah Maulana, dilanjut dengan Mas Dimas Rifki Saifullah. Nomor 3 Raudoti Akbar Putra Nugraha. Nomor 4 Muhammad Tahsin Faiz Syarofi. Dan nomor 5 Ade Rosyada. Teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng akan dijelaskan oleh Mas Dimas Saifullah. Teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng. 1. Teorinya pemikiran tentang jadi tata surya. Pengaruhnya terhadap matahari. Interior bumi. 5. Materi 7. 8. Vulkanis. Bumi. Hipotesis nebula bahwa suatu bintang dapat memiliki tanda gravitasi dan sebelumnya menyebutkannya dengan dari matahari terlempar jalanan juga berputar mengikuti akan mengerus membentuk planet. Hipotesa planet ada bintang yang besar menusuk dan mendekati akibat dari gejala maka dari untuk matahari direnggut dari peredarannya. Mereka berpendapat bahwa bahan dari bahan yang direnggut tersebut yang hipotesa pasang surut bintang dikemukakan oleh James Dean pada tahun 1911 untuk bintang pada keadaan ini yang hampir bertambah tertariknya sejumlah besar matahari dan bintang gaya pasang surut bersama kemudian terkonet. Hipotesa kondensasi mulanya dikemukakan oleh astronom Belanda yang tahun 1905 sampai 1973. Pada tahun 1950, hipotesa kondensasi menjelaskan bahwa terbentuk raksasa yang berputar membentuk cakra raksasa. Hipotesa bintang kembar yang mengemukakan bahwa dulunya tata surya berupa dua bintang yang hampir sama ukurannya dan berdekatan, yang salah satunya meledak meninggalkan serpihan-serpihan kecil
serpihan kecil itu terperangkap oleh gravitasi bintang yang tidak meledak dan mulai mengelilinginya. Sistem tata surya astronomi adalah ilmu yang mempelajari keadaan tata surya dan mungkin merupakan ilmu yang tertua di bumi. Berkaitan kaitannya terhadap bumi hanya terbatas kepada aspek bahwa bumi merupakan bagian dari tata surya. Hasil pengamatan manusia mengenai tata surya ini yang terpenting adalah bahwa gerak-gerik dari benda yang di dalam tata surya itu mempunyai suatu keteraturan sehingga dari hal tersebut dapat digunakan untuk merekam waktu yang telah berlalu. Definisi dan pengertian bintang dan planet-planet. Bintang adalah bintik-bintik cahaya yang nampak di angkasa. Kebanyakan daripadanya selalu berada pada kedudukan yang sama satu terhadap lainnya. Namun beberapa di antaranya ada yang berpindah-pindah setiap malamnya. Planet-planet berasal dari istilah dalam bahasa Yunani planetes yang berarti berkelana. Bumi kita tergolong ke dalam salah satu dari 9 planet yang mengitari matahari. Definisi dan pengertian bintang dan planet-planet. 1. Merkuri, 2. Venus, 3. Bumi, dan 4. Mars. Keempatnya hampir mempunyai ukuran yang sama dan sifatnya sangat padat. Sepertinya terdiri dari batuan. Unsur-unsur pembentuknya terdiri terutama dari besi, nikel, dan silikat. Karena letaknya yang dekat dengan matahari, mereka juga disebut dengan inner planet. Mereka ini disebut sebagai terrestrial planet karena kesamaannya dengan bumi. 5 berikutnya adalah Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptune, dan Pluto. 4 pertama dari planet-planet ini adalah planet yang berukuran raksasa dan menunjukkan berat jenis planet kecil. Beberapa istilah penting yang berhubungan dengan unsur-unsur alam semesta. 1. Asteroid, sisa-sisa dari planet yang telah meledak dan hancur, atau mungkin juga bahan-bahan yang tidak pernah berkembang menjadi planet yang lengkap. 2. Galaksi dan Milky Way galaksi, kelompok bintang-bintang yang kebanyakan mempunyai bentuk seperti piring dan dinamakan galaksi. Milky Way galaksi adalah bintang-bintang yang berkelompok. 3. Nebulae, benda-benda bercahaya lemah yang menyebar di langit, bercahaya agak suram di mana teleskop juga tidak dapat melihat dengan teliti atau tajam. Benda-benda seperti ini dinamakan nebulae. Pemikiran tentang asal mula. Dalam perkembangan yang mutakhir, pada peneliti di bidang astronomi mulai membatasi diri dengan hanya memikirkan masalah-masalah yang berkaitan dengan asal mula dari planet-planet saja. Kurang lebih sekitar pertengahan abad ini, masalah yang berkaitan dengan momentum telah dicoba didekati melalui penggunaan sifat-sifat arus listrik dan medan kemagnetan. Umur batuan di bumi serta pengaruh terhadap teori kejadian matahari. Pada pertengahan abad ke-20 mulai diterapkan metode-metode radioaktif untuk mengetahui umur nipsi dari berbagai batuan di bumi. Pada tahun 1905
untuk pertama kalinya menyarankan sifat radioaktif dari batuan digunakan untuk menentukan umur nipsi dari bumi. Susunan interior bumi. Susunan interior bumi dapat diketahui berdasarkan dari sifat-sifat fisika bumi atau geofisika. Dua bumi mempunyai sifat-sifat fisik seperti misalnya gaya tarik atau gravitasi, kemagnetan, kelistrikan, merambatkan gelombang, seismik dan sifat fisika lainnya. Metode seismik adalah salah satu metode dalam ilmu geofisika yang mengukur sifat rambat gelombang seismik yang menjalar di dalam bumi. Sifat rambat kedua jenis gelombang ini sangat dipengaruhi oleh sifat dari material yang dilalui. Gelombang P dapat menjalar pada material berfasa padat maupun cair, sedangkan gelombang S tidak dapat menjalar pada materi yang berfasa cair. Perbedaan sifat rambat kedua jenis gelombang inilah yang dipakai untuk mengetahui jenis material dari interior bumi. Untuk selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mas Muhammad Tafsinul Faiz. Oke, saya lanjut Mas. Material dan susunan kulit bumi. Inti dari bagian ini adalah memperkenalkan struktur padat bumi tempat kita hidup dan selimut-selimutnya. Litosfer atau selimut batuan, selaput batuan ini adalah lapisan terluar bumi yang bersifat tegar, kaku, terdiri dari kerak bumi dan bagian teratas dari mantel bumi. Litosfer ini tidak utuh melainkan terpecah-pecah menjadi potongan-potongan besar yang disebut lempeng litosfer atau lempeng tektonik. Peran litosfer, lempeng-lempeng ini mengampung dan bergerak perlahan di atas lapisan di bawahnya, yaitu astenosfer yang bersifat lentur dan mudah mengalir semi cair seperti bubur kental. Gerakan inilah yang menjadi kunci dari teori tektonik lempeng. Selaput bumi lainnya, atmosfer selimut udara yang penting untuk mengontrol suhu, melindungi dari radiasi, dan menopang siklus air. Hidrosfer, semua air di bumi, samudra, danau, es, atau gletser, sekitar 97,2% air berada di lautan. Untuk slide 16 adalah bentuk litosfer. Dilanjut dengan slide 17, bukti pergerakan benua atau continental drift. Bagian ini membahas awal mula pemikiran bahwa benua itu bergerak. Hipotesa pengapungan benua dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1915. Ininya beliau mengusulkan bahwa sekitar 180 juta tahun yang lalu semua benua di bumi menyatu dalam satu superkontinen raksasa yang disebut Pangea. Bukti-bukti kunci: satu, kecocokan garis pantai tepi-tepi benua terutama Amerika Selatan dan Afrika tampak seperti potongan puzzle. 2, persebaran fosil, ditemukan fosil flora dan fauna yang sama persis di benua-benua yang sekarang terpisah jauh, misal Afrika, Amerika, India, Antartika, dan Australia. 3, bukti geologi dan iklim purba, kesamaan jenis batuan dan struktur geologi kuno antar benua. Selain itu adanya bukti lapisan es tebal yang tersebar di belahan bumi selatan menunjukkan bahwa benua-benua tersebut pernah berada di sekitar kutub selatan. Mekanisme pergerakan lempeng atau seafloor spreading.
Bagian ini menjelaskan bagaimana dan mengapa pergerakan lempeng dapat terjadi. Hipotesa pemekaran lantai samudra dikemukakan oleh Harry Hammond Hess pada tahun 1960. Teori ini menjelaskan bahwa kerak samudra yang baru terus-menerus terbentuk di sepanjang pematang tengah samudra. Mekanisme pergerakan ini didorong oleh arus konveksi yang terjadi di lapisan atmosfer. Magma panas naik ke permukaan di pematang tengah samudra, kemudian bergerak ke samping, menarik dan mendorong kerak samudra yang akhirnya menyusup ke bawah di zona subduksi. Bukti paleomagnetisme. Bukti paling kuat adalah penemuan pola garis-garis magnetik yang simetris di kedua sisi pematang tengah samudra. Pola ini mencerminkan perubahan arah magnet bumi, polaritas normal dan terbalik dari waktu ke waktu yang tertangkap dalam bentuk baru yang terbentuk di sana. 3 jenis batas lempeng. Inti dari teori tektonik lempeng adalah adanya 3 cara untuk interaksi antara lempeng yang menyebabkan fenomena geologi, gempa, gunung api, pegunungan. 1. Batas konvergen atau bertumbukan. 2 lempeng bergerak saling mendekat. Biasanya salah satu lempeng yang lebih padat atau tua akan menyusup ke bawah lempeng lain proses subduksi, menghasilkan palung laut di tempat subduksi, busuran gunung api, dan pegunungan tinggi misalnya pegunungan Himalaya, pegunungan Andes. 2. Batas divergen atau menjauh. 2 lempeng bergerak saling menjauh. Magma naik dan mengisi celah membentuk kerak baru, menghasilkan pematangan tengah samudra seperti di Samudra Atlantik dan lembah retak Rift Valley. 3. Batas transfer bergeser atau berpapasan. 2 lempeng bergeser secara mendatar melewati satu sama lain. Tidak ada kerak yang tercipta maupun hancur, tetapi menyebabkan gempa bumi yang kuat. Misalnya Cesar San Andreas di California. Oke, ini gambaran singkat lempeng. Lanjut slide 21. Tatanan tektonik zona subduksi. Bagian ini merinci fitur-fitur yang terbentuk di wilayah subduksi batas konvergen yang sangat relevan dengan wilayah Indonesia. Zonasi subduksi daerah di mana lempeng samudra menyusup di bawah lempeng benua atau lempeng samudra biasa samudra lainnya. Komponen utama urutan fitur geologi dari sisi laut ke darat. 1. Palung laut. Cekungan laut dalam di tempat lempeng mulai menyusup. 2. Parisma akrasi, material sedimen yang tergerus dari lempeng yang menyusup dan menumpuk di tepi lempeng di atasnya. 3. Cekungan busur muka, cekungan di antara prisma akrasi dan busur gunung api. 4. Jalur busur gunung api, deretan gunung api yang terbentuk di atas lempeng menyusup akibat peleburan batuan dari lempeng yang menyusup di kedalaman. 5. Cekungan busur belakang, cekungan yang terbentuk di sisi darat dari sisi gunung api. Oke, selanjutnya hipotesa pemekaran lantai samudra akan dilanjutkan oleh Mas Akbar.
Oke, tak lanjut ya Mas. Tatanan tektonik. Tatanan tektonik yang ada di suatu wilayah sangat dipengaruhi oleh posisi tektonik yang bekerja di wilayah tersebut. Interaksi antar lempeng yang terjadi pada batas-batas lempeng konvergen, divergen, dan transform akan menghasilkan tatanan tektonik tertentu. Bisa dilihat pada gambar 22. Tatanan tektonik yang terjadi pada batas lempeng konvergen, di mana lempeng samudra dan lempeng samudra saling bertemu akan menghasilkan suatu rangkaian busur gunung api yang arahnya sejajar simetri dengan arah palung. Cekungan busur belakang berkembang di bagian belakang busur gunung api. Pada batas lempeng konvergen di mana terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua. Bisa dilihat pada gambar 23 dan 24. Contoh klasik dari batas lempeng konvergen di mana terjadi tumbukan antara lempeng samudra dan lempeng benua adalah kepulauan Indonesia, khususnya jalur pulau-pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan berakhir di Kepulauan Banda. Pada gambar 25 diperlihatkan batas konvergensi antara lempeng India Australia dan lempeng benua Eurasia, Pulau Sumatera. Kedua lempeng dibatasi oleh suatu lajur yang dikenal sebagai palung laut subduksi, yang merupakan hasil subduksi antara kedua lempeng tersebut di atas, sedangkan gambar 26 memperlihatkan tatanan tektonik Pulau Sumatera yang tersusun dari prisma agrasi. Batas lempeng konvergen yang berupa batas sutur dapat kita lihat antar pertemuan lempeng benua India dengan lempeng benua Eurasia. Kedua lempeng tersebut dibatasi oleh suatu jalur pegunungan yang dikenal dengan pegunungan Himalaya. Bisa dilihat pada gambar 27 ditandai oleh garis warna biru. Sifat bumi yang dinamis digerakkan oleh energi yang berasal dari dalam bumi, yaitu melalui gempa bumi, vulkanisme, orogenesia, dan epirogenesia. Menurut Gilbert tahun 1890, orogenesia adalah pergeseran yang berlangsung dalam kerak bumi yang menghasilkan rangkaian pegunungan. Sebagai contoh, pegunungan Rocky Mountain dan pegunungan Cordillera di Amerika Utara. Dan ini gambarnya. Sifat-sifat umum dari suatu jalur orogen adalah: 1. Terdiri dari lapisan-lapisan sedimen tebal yang terlipat dengan arah sumbu lipatan yang berbeda-beda. 2. Dicirikan oleh proses deformasi yang berlangsung berkali-kali. 3. Merupakan pengaruh dari berbagai proses yang berbeda-beda, termasuk intrusi dan gejala pelengseran gaya berat yang bekerja pada suatu bahan yang berlainan sifat dan kedalamannya. Ada beberapa cara yang diterapkan untuk menentukan umur atau waktu yang berlangsungnya suatu orogen, antara lain: 1. Dengan cara menentukan umur gejala ketidakselarasan. 2. Umur radiometrik. 3. Umur batuan metamorfis. 4. Endapan produk orogen. Vulkanisme. Vulkanisme adalah proses naiknya magma. Maaf, ini bisa dilanjut oleh Mbak Rosya. Baik, terima kasih Mas. Di sini saya akan melanjutkan untuk teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng bagian vulkanisme. Vulkanisme sendiri yaitu proses naiknya magma dari dalam bumi menuju permukaan yang dapat menghasilkan aktivitas seperti letusan gunung api, aliran lava, pembentukan kubah lava, serta keluarnya gas dan material piroklastik. Selanjutnya, sebab-sebab terjadinya vulkanisme sendiri yaitu diawali dengan proses pembentukan magma dalam litosfer akibat peleburan dari batuan yang sudah ada. Kemudian magma itu naik ke permukaan melalui rekahan, patahan, dan bukaan lainnya dalam litosfer menuju dan mencapai permukaan bumi. Selanjutnya, oke, next. Kemudian yaitu erupsi gunung api. Berdasarkan jenis bahan yang dikeluarkannya yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu erupsi efusif dan yang kedua yaitu erupsi piroklastik. Erupsi efusif sendiri didominasi oleh lava cair yang mengalir keluar dengan relatif tenang. Sedangkan untuk erupsi piroklastik mengeluarkan abu, fragmen batuan, dan gas vulkanik dalam jumlah yang besar. Kemudian berdasarkan lokasi keluarnya magma terbagi menjadi dua.
yaitu erupsi sentral dan erupsi rekahan. Kemudian yang ketiga, jenis erupsi lain berdasarkan posisi keluarnya. Terbagi menjadi 3, yaitu erupsi eksentrik, terjadi di kaki gunung api. Kemudian yang kedua ada erupsi terminal atau puncak yang terjadi di puncak gunung. Dan yang ketiga ada erupsi subterminal yang terjadi di bagian lereng atas. Selanjutnya yaitu gerak dari bahan-bahan piroklastik. Saat erupsi gunung api, material piroklastik dapat bergerak jauh dari pusat erupsi terbawa oleh gas panas atau air meteoritik. Salah satu bentuk paling berbahaya yaitu awan panas. Awan panas sendiri yaitu campuran gas vulkanik superpanas, abu, dan fragmen batuan. Bergerak cepat menuruni lereng gunung dengan suhu tinggi dan daya hancur yang besar. Selanjutnya, untuk tipe awan panas sendiri berdasarkan mekanisme terbagi menjadi 3, yaitu tipe Bele, yang kedua yaitu tipe Soufriere, dan yang ketiga yaitu tipe Merapi. Selanjutnya, untuk tipe-tipe erupsi gunung api terbagi menjadi 5, yaitu yang pertama erupsi efusif, yang kedua ada erupsi sentral, yang ketiga ada erupsi rekahan, yang keempat ada erupsi bawah laut, yaitu terjadi di kedalaman 300 sampai 1000 meter di bawah permukaan laut. Kemudian yang kelima ada piroklastik. Selanjutnya, berikut materi terkait teori pembentukan bumi dan tektonik lempeng yang bisa saya dan teman-teman saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian materi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.